Kemudian ditutup dan tidak bisa berjalan di jalan seperti ini. Ditutup jalannya untuk ke masjid, ditutup soleh, ditutup jalannya untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sehingga mereka dikatakan orang-orang yang mahjub, orang yang tertutup dari pintu rahmat. Alhamdulillah Allah buka terus. Mudah-mudahan tambah hari tambah luas jalan kebaikan ini. Keluar rumah dapat kebaikan. Kemanapun kita ketemu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, ketemu dengan yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada kitab Mukhtar Hadis, alhamdulillah tidak kita rasa kita sudah membaca 6 hadis daripada kitab ini ya. Setiap pertemuan satu sudah 6 ini. Sudah berapa bulan yang lalu kita mulai ya. Nah, sekarang kita menyambung sabdanya Rasulullah yang ke-7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, basyiril masyaina fid dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Hadis rawahu Abu Dawud. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di kitab ini menyusun hadis-hadis ya, yang sudah kita baca 6 hadis. Pilihan hadis-hadis Nabi Muhammad dari kitab Syifa'us Saqim, obat untuk orang yang sakit, nama judulnya. Mudah-mudahan hadis-hadis ini bisa mengobati orang yang sakit batinnya ya. Sakit dalamnya. Parah kalau yang di dalam ini sakit, Pak. Parah. Orang sakit zahir dunia, tapi kalau batin yang sakit bisa bikin sengsara, bisa dilemparkan orang itu masuk ke neraka. Kalau sakit badan ini bisa mengangkat derajat, ampunan Allah, meninggalnya bisa masuk surga. Yang meninggal kena wabak penyakit mati syahid. Tapi kalau dalam kita ini kita tidak perhatikan ibadah kita, hati kita, tidak kita perhatikan, sakit hati kita, ada penyakit banyak, penyakit ini, penyakit itu di dalam batin kita, meninggalnya kita bukan meninggal syahid, meninggalnya bisa su'ul khotimah. Kalau kita meninggalnya dilemparkan ke api neraka. Nah insyaallah ini hadis-hadis Nabi Muhammad ini bisa menjadikan obat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barusan tadi kita dengarkan bahwa Rasulullah mewasiatkan kepada umatnya. Beliau bersabda, basyiril masyain fid dhulam. Basyir ini dari kalimat bisyarah ya, kabar baik. Ada bisyarah, ada kabar baik. Busyrolana, ada kebaikan, kabar baik untuk kita. Busyrolana nilnal muna zalalana wa farhana. Jadi busyra ini bahasa untuk ngasih tahu kabar baik. Bahasa Arabnya busyra, ada bisyarah, ada busyra, ada kabar baik. Ada kabar baik bagi orang-orang yang berjalan. Orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan malam. Kemana dia berjalan? Ke masjid jalannya. Baik itu mau sebelum subuh atau di malam hari waktu sholat isya. Tapi hadis ini isyaratnya ke sholat di waktu subuh. Malam-malam dia keluar berjalan kaki dengan kegelapan malam tersebut ke masjid jalannya. Apa kabar baiknya ya Rasulullah? Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di kehidupan kiamat nanti. Di hari kiamat mereka orang-orang tersebut akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Cahaya ini kiasan. Ketika ditanyakan bagaimana hidupnya, oh insya Allah ada cahayanya ini, menunjukkan ada kebahagiaan. Ada cahayanya ini, ada kabar baik. Ada cahayanya ini, ada keuntungan. Tapi kalau sudah orang bilang bagaimana, aduh gelap. Gelapnya apa? Gelap lampu.
Enggak, maksudnya enggak ada untungnya. Bagaimana? Pasaran rame enggak? Aduh, gelap. Enggak ada untung. Atau gelap ini juga terkadang digambarkan untuk sesuatu yang tidak baik. Ya. Bagaimana ilmunya? Aduh, gelap. Dunia kegelapan. Namanya gelap ini menunjukkan sesuatu kiasan-kiasan yang tidak baik. Nabi Muhammad memberikan kiasan dengan ada cahaya. Rasulullah katakan mereka akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Orang yang berjalan, manusia yang di dalamnya ini, di hatinya sudah kenal sama Allah. Ini butuh cahaya ya. Para aulia ussolihin memerintahkan kadang-kadang muridnya untuk uzlah. Tahu uzlah? Duduk di kamar sendiri, megang tasbih, baca la ilaha illallah, supaya ada cahaya di sini. Untuk apa cahaya ini? Cahaya itulah tempat kita bermakrifat kepada Allah. Tapi kalau cahaya ini belum muncul, bagaimana gambar cahayanya nih, Beb? Cahaya yang bagaimana ini maksud ke ini? Dulu Ibrahim bin Adham, seorang kepala polisi. Ibrahim bin Adham ini, semua orang takut sama dia. Ketika dia mau keluar dengan pasukannya, mau memburu kijang, mau memburu binatang-binatang, senangnya berburu dia. Dari langit terdengar suara, ya Ibrahim, ma khuliqta li hadza. Wahai Ibrahim, kau ini diciptakan bukan untuk itu, dia bilang. Dari langit terdengar suara, kau diciptakan hidup di dunia ini bukan untuk itu. Mulai detik itulah Ibrahim bin Adham menyendiri berpikir, beruzlah, ya Allah, untuk apa aku hidup? Ini ada nyawa, aku setiap hari melihat ini, otakku berpikir, badanku ini bergerak. Ada apa aku hidup di tengah tempat yang seperti ini? Berpikir. Paling dasar pikiran yang harus kita pikirkan ketika kita sendirian berzikir. Lima khuliqtu, untuk apa aku diciptakan? Kalau hamba ini sudah tahu dengan dirinya untuk apa diciptakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau kita sudah tahu untuk apa kita diciptakan, tahu dengan diri kita, tahu diri sudah kita namanya, maka dia akan kenal sama Allah. Setiap malam jangan sampai ketika kita menyendiri, daripada mikir ini mikir itu, pikirkan yang benar-benar harus kita pikirkan. Kenapa aku ini ada di dunia? Kenapa aku ini hidup? Kenapa ada ujian, ada cobaan, ada nikmat? Itu semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji manusia. Siapa yang paling pintar berbuat baik? Nah, uzlah khalwah ini diperintahkan. Ada yang diperintahkan seminggu sama gurunya. Ada yang setiap malam saja. Setiap malam 1 jam, jangan lupa duduk ngadep kiblat, baca la ilaha illallah, dan ada yang kutuju kecuali Allah. Supaya ada tumbuh ini di hati ini, berfikirnya benar. Nah, nanti Allah hadiahkan. Ketika ada cahaya ini, kenal dia nanti sama kehidupan. Kenal dia sudah bermakrifat sama Allah, sudah kenal sama Rasulullah. Ya Allah, datang cahaya itu. Ketika disebutkan ada kabar baik bagi orang-orang yang keluar dari rumahnya malam-malam menuju masjid. Untuk apa? Untuk sholat di awal waktu. Untuk sholat di awal waktu. Untuk sholat berjamaah yang mana fadilahnya besar. Dengan apa yang Allah akan berikan kabar baiknya? Dengan cahaya yang sempurna. Rasulullah biasa mengatakan cahaya saja. Tapi di sini Rasulullah katakan dengan cahaya yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna. Cahaya ini isyarat, tanda untuk sesuatu yang penuh nikmat, penuh kebahagiaan. Dulu orang hidup di zaman Nabi Muhammad, manusia pengen hidup bahagia, manusia pengen hidup senang.
ngikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad membawa keselamatan. Nabi Muhammad memberikan satu pengumuman, kalian keluar mendatangi masjid pada malam hari. Sesungguhnya kedatangan kalian ke masjid itu akan membawa satu nur kebahagiaan yang sempurna di hari kiamat. Orang zaman sekarang dan manusia kalau belum ada cahaya ini ketika mendengar balasannya di mana? Di hari kiamat, mundur langsung. Mari kita kumpul. Patungan satu-satu ya. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kenapa kita ngumpul, Ustadz? Supaya kita untung. Untungnya di mana? Di akhirat nanti Allah akan berikan kita keuntungan. Orang yang belum kenal dan belum ada cahaya, di mana untungnya? Di akhirat. Nggak tertarik dia. Lebih baik saya ikuti hawa nafsuku daripada mikirkan akhirat. Cahaya di hati ini tidak ada. Hatinya, akalnya tidak terpengaruh. Akhirat. Dia dengar akhirat terus. Kalau dia berdoa, dia minta. Senang dunia sama akhirat. Tapi hatinya ini belum cahaya, belum tertarik benar dengan yang namanya akhirat. Ibrahim bin Adham tadi, dia tinggalkan segala-galanya karena dia sudah mendapatkan cahaya. Sehingga hidupnya ini dia sudah berikan untuk akhirat. Nah, orang ini keberadaan di dunianya sudah benar. Kenapa? Hidupnya dia sudah jadikan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dunia ini Rasulullah sampai gambarkan di hadapan para sahabat. Tahan Rasulullah di pinggir laut mengambil air. Kenapa ya Rasulullah? Kalian lihat di tanganku ini ada yang menetes. Kami melihatnya ya Rasulullah. Inilah dunia, Rasulullah katakan. Inilah dunia. Tetesan yang ada itu, itulah kehidupan dunia. Apakah kalian lihat dari mana aku mengambil air tadi? Dari lautan. Sesungguhnya lautan dibandingkan dunia seperti tadi. Yang kuambil dari lautan ini satu tetes saja keluar. Sisanya itulah kehidupan akhirat. Manusia untuk satu tetes ini berjuang. Manusia untuk kehidupan yang Rasulullah bilang satu tetes berjuang, tidak tidur, dia fikirkan dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dia perjuangkan untuk selamat di dunia ini. Kalau begitu tetes itu saja kalian berjuang, bagaimana dengan lautan yang besar ini kehidupan akhirat? Masa kalian tidak mau berjuang? Masa kita mau korbankan kehidupan yang besarnya? Rasulullah bilang seperti lautan tadi, itulah kehidupan akhirat. Manusia ini baru melihat dunia saja, belum tahu ada kehidupan akhirat. Tapi nasib kita itu kalau kita beribadah, kita sudah tahu untuk apa aku hidup. Hati kita ketika mendengar ini ada untungnya loh, di mana? Di akhirat. Untung namanya. Orang ini sudah kenal sama akhirat. Tapi sekarang kalau kita bilang ini ada untungnya di akhirat, ya Allah, akhirat belum kenal sama hati ini, belum ada cahayanya. Kalau sudah ada cahayanya tadi nyambung langsung. Dibilang ini keuntungannya akhirat. Dia tahu sama meninggal. Setiap hari dia mendengar fulan meninggal, fulan meninggal. Tapi belum punya modal untuk akhirat. Belum berpikir benar. Ini butuh khalwah. Ini umat zaman sekarang. Jangan sampai depan TV terus, depan handphone terus. Butuh kita depan tasbih nak. Supaya kita ketemu dengan kehidupan akhirat ini. Sudah ada di pandangan akal kita. Ketika banyak orang mengatur kehidupannya, mereka akan mengatur sampai anakku kuliah ini. Nggak ada mikir sampai akhirat. Akhiratnya bagaimana? Gara-gara kerjaannya, gara-gara kuliahnya, gara-gara ini dan itunya, bagaimana keselamatannya di akhirat nanti.
Selamat atau tidak keluargaku ini? Keluarga besarku yang setiap hari berpikir untuk ini dan itu, untuk setetes tadi. Bagaimana di kehidupan yang harganya lebih daripada lautan tadi, yang Rasulullah gambarkan bandingannya seperti satu tetes dan lautan air. Bagaimana nasibku di kehidupan lautan air tersebut? Apakah keluarga kita, diri kita, anak kita, tetangga kita selamat di dalam kehidupan yang panjang itu? Mari kita jadi orang-orang akhirat. Jangan jadi orang dunia kita. Rugi kalau kita mau jadi orang. Kalau orang dunia pasti dia bahagia, orang akhirat pasti dia bahagia dunia dan akhirat. Orang kalau sudah mikirnya akhirat, dunianya Allah yang ngurusnya. Karena sudah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang akalnya sudah nyampe, mikirkan keuntungan akhirat, dia tahu, ada untung di akhirat, namanya kita untung. Dia tahu bahwa ketika dia mendengar ada keuntungan apa? Bukan berbentuk uang, bukan berbentuk pujian, bukan berbentuk kedudukan, tapi balasannya di banknya Allah, di sisi Allah. Allah simpen lagi balasannya. Bagaimana ini? Untung atau tidak? Oh, itu sudah untung. Alhamdulillah, kita lakukan. Orang ini sudah kenal sama untung namanya. Keuntungan akhirat sudah dia ketahui. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, menyambung, kalau kita sudah mulai sedikit memahami keuntungan yang besar ini untung besar. Orang-orang yang duduk di majelis seperti ini, orang-orang yang duduk di masjid, dibilang orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Dunia seisinya ini tidak bisa menampung pahala orang-orang yang berbuat baik tersebut. Tidak bisa nampungnya. Keuntungan yang Allah berikan sehingga mereka dikatakan orang yang beruntung. Yang hadir majlis orang yang beruntung. Yang sholat berjamaah mereka orang beruntung, diizinkan oleh Allah. Sampai kita setiap majlis alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kita bisa ngumpul. Alhamdulillah kita bisa ngumpul. Karena sekali saja di dalam majlis ini berapa kali kita membaca subhanallah, alhamdulillah. Kalimat subhanallah itu saja Rasulullah pernah katakan, sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat khairun mimma tala'a alaihi syams, lebih baik dari segala sesuatu yang pernah disinari matahari. Yang matahari pernah naik di atasnya, disinari matahari. Ada tambang emas, ada hutan, ada kayu, ada lautan. Dari ujung masyrik terbenamnya di maghrib atau di barat. Dari timur ke barat itu matahari berputar. Semua yang disinari matahari itu dibanding dengan kalimat tadi, Rasulullah bilang mulialah kalimat tersebut. Kalah keuntungannya, besarlah itu keuntungan. Sahabat dulu melihat kalimat-kalimat subhanallah itu lebih tinggi daripada kekayaan dunia seisinya. Karena mereka sudah dikenalkan sama Allah. Karena hatinya ini sudah dilihatkan sama Allah. Segini untungnya. Ada orang yang dapat bisa melihat besar urusan duit. Bisa melihat uang miliaran. Bisa tahu mendapatkan untung. Sampai dikatakan ini orang tahu sama duit. Ini orang tahu sama duit. Sama akhirat tidak tahu. Nah, banyak orang hidup tahu sudah sama duit. Tapi sayang kalau kita tahu sama duit, salah tahu sama duit tidak apa-apa. Tapi jangan tidak tahu sama akhirat. Akhirat ini besar, nikmat. Sampai Rasulullah ambil airnya, lautan, di tengah lautan Rasulullah ngambilnya. Kalian lihat tetesan ini, Rasulullah bilang ini kehidupan dunia. Dan dibandingkan akhirat, inilah lautan, inilah yang besar ini, itulah akhirat. Dan yang di tanganku ada satu tetes ini, inilah dunia. Itulah bandingan dunia dan akhirat.
Kalau sudah tahu dengan keuntungan besar ini yang sangat dahsyat, kita menangis. Sesungguhnya sujudnya kita di masjid ini sampai ada satu orang, mereka bersujud tidak mau ngangkat, ditegur sama gurunya. Kenapa? Sesungguhnya wahai guruku, bagaimana aku mau mengangkat kepalaku? Aku merasa sujudku ini lebih daripada dunia dan segala keuntungan dunia sejagat raya ini. Allah izinkan aku untuk sujud malam ini di hadapannya. Allah izinkan aku untuk mendekatkan diri kepadanya, sehingga aku tidak mau ngangkat lagi kepalaku ini. Wahai guruku, dibilang. Ya Allah, sudah tahu sama akhirat. Tidak ada harganya dunia seisinya. Sama Allah izinkan untuk dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad mengangkat fikiran ini, mengangkat kepintaran manusia untuk menjadi derajatnya tinggi, sehingga Rasulullah kenalkan hamba-hamba yang hidup di dunia ini untuk apa mereka hidup di dunia ini, dan untuk mengambil keuntungan yang paling besar dan dahsyat, bukan untuk melayani hawa nafsu, yang mana nafsu kita pengen makan ini, habis makan selesai. Rasulullah ingin kita menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini terus membuahkan rahmat yang besar untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar baik. Jadi ada kabar baik benar untuk orang yang datang ke masjid ini. Setiap yang datang ke masjid, yang niat untuk sholat di awal waktu, ada kabar kebahagiaan yang sempurna di akhirat nanti. Subhanallah, datangnya kita ke masjid, datangnya kita untuk sholat berjamaah, ini akan membuahkan satu kebahagiaan yang besar. Kita tanam terus setiap hari kebahagiaan. Nah, kalau setiap hari kita tanam di masjid ini kebahagiaan kehidupan kita di akhirat, pas meninggal kita akan disambut oleh Allah. Karena setiap hari nanam ke masjid, ke masjid, ke masjid. Karena fadlu awal al-waqt ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunia. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, wahai umatku, fadilah orang yang sholat di awal waktu, fadilah orang yang datang di awal waktu, itu fadilahnya seperti fadilah dunia sama akhirat. Perbedaan dunia sama akhirat bagaimana? Kita lihat tadi, dunia satu tetes itu dunia, lautan itu lautan yang sangat besar, tidak ada batasnya. Ini akhirat. Di dunia ini besaran bumi, besaran tanah atau dataran laut? Besaran laut daripada tanahnya. Banyakkan lautnya daripada tanahnya. Itu semua laut dari Samarinda sampai ke Arab, sampai kemana-mana, Eropa. Itulah akhirat. Satu tetes yang dipegang oleh Rasulullah digambarkan tadi, itulah dunia. Ini harus kita, dan manusia berjuang untuk satu tetes tadi. Untuk akhirat tidak mau. Nah, Rasulullah sudah sebutkan juga bahwa sholatnya kita bareng-bareng berjamaah, sehingga yang datang saja, belum sholat, yang datang saja akan membawa cahaya kebahagiaan untuk akhirat. Bagaimana ketika dia sholat? Ketika dia sholat berjamaah, datang di awal waktu, fadilahnya seperti tidak bisa digambarkan lagi. Rasulullah gambarkan seperti dunia sama akhirat. Bagaimana? Dunia kecil, akhirat. Ya Allah, itulah fadilah orang yang sholat di awal waktu. Jadi jangan kena lagi. Kalau sudah azan, langsunglah sholat. Kenapa? Yang kita dapatkan ini besar, lautan yang kita dapat. Mau dapat setetes atau lautan? Justru kalau kita nanti kan jadinya nanti terus. Tapi kalau kita langsung sholat, kadang-kadang maghrib kita bagus, isya bagus, waktu zuhur waktu kerja, waktu asar ada kerjaan. Nah, gimana? Silahkan. Ingat sama perdagangan kita sama Allah ini, bahwa kita akan dapatkan lautan rahmat dan kebahagiaan yang besar. Orang yang berjalan
di awal waktu ke masjid. Sebelum subuh dia keluar dari rumahnya, mereka langsung membawa bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Kabar baik dari Nabi Muhammad, datangnya akan membawa kebahagiaan. Bukan cuma itu, Rasulullah di hadis-hadis yang lain menyatakan bahwa orang-orang yang berjalan ke masjid setiap langkahnya satu ampunan Allah. Bukan cuma satu ampunan, dapat satu pahala dan satu derajat, didekatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dekat sama Allah, sama yang punya dunia ini, nah dia dekat setiap langkah. Orang bahari kalau melangkah ke masjid pendek-pendeknya langkahnya supaya banyak langkahnya. Karena dapat derajat, ampunan, rahmat. Karena sudah tahu berdagang sama Allah. Sehingga hatinya, langkahnya semuanya menghadap Allah. La ilaha illallah. Jadi kita hamba Allah benar. Kalau sudah azan, yang jahit tidak mau, dia satu kali jahitan aja masukkan, langsung meninggalkan. Para sahabat dulu, para tabi'in, dan juga orang-orang yang sudah kenal sama Allah. Yang lagi tukang mukul besi, tidak mau dia satu pukulan pun, karena sudah kenal sama akhirat. Orang kalau sudah kenal sama akhirat ini, kebiasaan hidupnya berubah. Ya. Kebiasaan hidupnya menjadi ibadah semuanya. Karena sudah bermakrifat, kenal sama Allah dan apa-apa yang di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'ah kana fi dhimmatillah hatta yusbih, wa man shalla as-subuh fi jama'ah kana fi dhimmatillah hatta yumsi." Rasulullah bersabda, barang siapa salat isya berjamaah, maka dia ada di tanggungan Allah sampai terbenam matahari. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, dia ada di tanggungan Allah sampai tenggelam matahari. Namanya Allah akan melindunginya. Godaan syaitan, sihir. Dulu ada orang kena sihir, disuruh apa? Salat subuh berjamaah supaya terjaga sampai terbenam matahari. Siapa yang jaganya? Allah yang jaganya. Kalau sudah Allah yang jaganya, berkat dia ketemu sama Allah, berhubungan sama Allah. Ini salat keramat untuk umat Nabi Muhammad. Ini salat kebesaran untuk umat Nabi Muhammad. Ini salat pusaka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentar lagi Isra Mi'raj, bulan Rajab. Kita memperingati bulan ini. Bulan yang mengingatkan manusia atas pusaka yang diberikan oleh Rasulullah untuk umatnya, supaya umatnya ini selamat di dunia sampai akhirat. Hadis tadi memberikan satu manfaatnya, berjalan ke masjid adalah satu ibadah yang akan membawa kita bahagia nanti di akhirat. Yang kedua, solatnya kita di awal waktu akan membawa satu kebahagiaan yang sempurna, seperti Rasulullah gambarkan, nur yang sempurna, cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Dengan kita berjalan solat di awal waktu. Dan yang ketiga, kita solat berjamaah. Diriwayatkan Rasulullah tidak pernah sekalipun solat tidak berjamaah. Ya Allah, hatta sekali Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Yang solat berjamaah, misalnya ada keluarga kita di rumah, mungkin ada istri kah, atau ada anak perempuan yang sendirian. Kalau kita solat di luar, dia tidak solat jamaah. Nah, kita ajak solat jamaah dia di rumah. Ajak istri kita, atau istri kita ajak ke masjid. Kecuali dia ada teman untuk berjamaah di rumah. Bagus, suruh dia solat berjamaah. Karena Nabi Muhammad tidak pernah tidak solat jamaah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu solatnya dia, tidak pernah aku seumur hidupku meninggalkan solat berjamaah.
Pernah Ibn Abbas ditanyakan bagaimana orang sholat malam, puasa siang malam, tapi meninggalkan jamaah atau sholat Jum'ah. Dia bilang dia di neraka. Dia bilang gara-gara meninggalkan jamaah sama Jum'ah. Nabi Muhammad tak pernah meninggalkan. Jamaah ini harus sama istri kita, sama anak kita. Jangan sampai ada yang sholat sendirian. Karena fadilah jamaah jaminan yang sangat kuat untuk diterimanya sholat. Dibilang daripada fadilah jamaah seperti orang yang berwudu, air sedikit sama air yang banyak. Kalau air yang banyak bagaimana? Air yang banyak ada najis, ada kotoran, tetap bersih. Sungai Mahakam kalian buang kotoran, buang air di situ, tetap Sungai Mahakam bersih, boleh wudu karena airnya banyak. Tapi kalau air sedikit, kena sedikit percikan najis, langsung dia najis. Begitulah gambaran orang sholat jamaah. Kalau orang berjamaah, walaupun satunya ada khusyuk, satunya ini, ada satu aja yang khusyuk, diterima oleh Allah semuanya. Jaminan pasti diterima bagi orang yang berjamaah. Khususnya sholat isya sama subuh. Karena orang-orang fasik, orang-orang munafik, paling males sholat isya sama sholat subuh. Dia tidak mau sholat isya. Ketahuan dulu orang-orang yang munafik, kalau sudah sholat isya tidak datang, sholat subuh, mereka lah orang-orang munafik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan satu hadis yang barusan kita dengar akan membawa berkah untuk kita, hingga kita tidak mau lagi meninggalkan sholat jamaah yang manfaatnya bukan main besar. Ya, manfaat sholat awal waktu. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah sholat fi awal waktiha. Allah yang punya dunia ini paling senang. Sudah, yang senang ini bukan kita manusia, Allah yang senang. Senang dengan apa? Senang sama manusia yang sholat di awal waktu. Dia kalau sudah sholat di awal waktu, orang ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Sholatnya di awal waktu terus. Jangan lagi kita undurkan. Kecuali ada pernikahan, hari Minggu ada nikah. Bedak perempuan ini kan banyak pakai bedak. Ada ulama yang membolehkan untuk menjamak sholatnya. Jamaklah sholat bagi orang-orang yang ada acara-acara pernikahan, dibolehkan untuk menjamak sholat, tapi tidak boleh setiap hari. Ya. Ketika memang tidak bisa, karena dia mungkin panitia apa bagaimana, nah sudah boleh jamak sholat. Dan kalau untuk sholat di awal waktu, itu di setiap hari kita disunnahkan sholat di awal waktu. Allah paling senang orang yang cepat sholatnya, cepat hajatnya kabul nanti. Baru pengen ini kabul hajatnya. Baru berdoa begini kabul. Karena dia kalau ibadah cepat. Ketika ibadahnya cepat, insya Allah hajat kita juga cepat ya. Nggak lama-lama tiba-tiba datang. Nggak lama-lama pertolongan datang. Nggak lama-lama Allah angkat bala. Karena kita tidak mau lama-lama juga ibadat. Datang waktu sholat langsung sholat. Datang waktu panggilan Allah, langsung kita melakukan panggilan tersebut. InsyaAllah Allah berikan keberkahan di waktu kita, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Di akhir majlis saya mau kasih ijazah. Mungkin saya langsung mau jalan ini. Mau kasih ijazah, baca banyak-banyak. Ini dari Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Faqih. Yang baca ini dibilang rezekinya Allah gampang. Urusan dunianya ini Allah berikan jalan, tak dibikin berat. Apa zikirnya? Allahumma ja'al hammi akhirah. Ya Allah, jadikanlah keinginanku akhirat. Ya Allah, jadikanlah keinginanku akhirat. Bahasa Arabnya Allahumma ja'al hammi akhirah. Allahumma ja'al hammi
100 kali saja. Niscaya ambil khusyuk. Ya Allah, jadikan keinginan aku hidup ini untuk akhirat. Dunia yang ngurusnya. Jalani dunia. Jalani. Tidak boleh kita malas-malas di rumah. Jalani. Tapi kalau urusan satu tetes kita tahan berjuang, masa untuk akhirat kita. Dan orang yang udah pandangannya tembus sama akhirat, dunianya ini Allah gampang. Pasti dunianya ngikut. Itulah orang bilang kalau mau akhirat dunianya ngikut, karena akhirat ini pasti ngajarkan tanggung jawab sama anak, tanggung jawab sama istri. Karena orang akhirat pasti dia tanggung jawab. Mudah-mudahan dengan bacaan ini dunia tidak nipu kita ya. Wiritan ini supaya kita dibentengi dari sihir dunia. Banyak-banyak baca Allahumma ja'al hammi akhirat. Kirim Fatihah sama Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Fadi, waliullah, sampai digelarin kayak makhluk seperti Nabi Hidir. Orang yang sudah meninggal kadang-kadang muncul ya. Muhammad bin Ibrahim, orang yang sudah meninggal tapi orang sering lihat orangnya itu ada. Meninggalnya di negeri Hadramut sana ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.